Update perang Rusia versus Ukraina terbaru. Pasukan Putin makin ganas, ada indikasi damai. 8 penyebab Donald Trump tidak suka dengan Volodymyr Zelensky. Cina hanya latihan, tapi Australia dan Selandia siaga 1. Halo Sobat Pojok. Berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Berita pertama, perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski Moskow sudah bertemu delegasi dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu dan penyokong utama Kiev, belum ada tanda-tanda yang jelas kapan peperangan tersebut akan berhenti. Berikut perkembangan terbaru perang Rusia versus Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski Moskow sudah bertemu delegasi dari Amerika Serikat atau AS yang merupakan sekutu dan penyokong utama Kiev, belum ada tanda-tanda yang jelas kapan peperangan tersebut akan berhenti. Sebelumnya, Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbas pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kiev terhadap wilayah itu yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama Aliansi Pertahanan Barat NATO. Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbaru perang Rusia versus Ukraina. 1. Putin buka suara soal pertemuan AS Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan diskusi itu sebagai awalan perdamaian yang baik. Meski belum menghasilkan perjanjian konkret, Putin menyebut pertemuan keduanya membuka kembali keran kerjasama AS Rusia di berbagai konflik seperti Ukraina dan Timur Tengah. Putin juga mengalamatkan pernyataan keras kepada sejumlah negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merasa terganggu karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan terkait perang Moskow dan Kiev. Menurutnya, pembicaraan itu hanya membahas hubungan AS dan Rusia. 2. Trump sebut Zelensky diktator. Sindiran keras juga dialamatkan Presiden AS Donald Trump. Presiden yang baru dilantik 20 Januari lalu itu bahkan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator karena Zelensky tidak dipilih secara demokratis kembali untuk menjadi presiden. Diketahui, pemilihan umum di Ukraina ditunda karena perang. Di kesempatan yang berbeda, Trump juga mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina itu seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kiev seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022. 3. Ukraina kritis. Kemajuan di medan perang kembali didapatkan oleh Rusia. Putin mengatakan Rusia telah memasuki wilayah Sumi di timur laut Ukraina untuk pertama kalinya sejak 2022. Berbicara singkat tentang situasi medan perang dengan wartawan di Saint Petersburg, Putin menyebut para prajurit dari Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-810 melintasi perbatasan antara Federasi Rusia dan Ukraina dan memasuki wilayah musuh. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengunggah video rudal balistik Iskander yang menghantam posisi artileri Ukraina di wilayah Sumi. Selain itu,
Ada juga rekaman prajurit infanteri Angkatan Laut Rusia yang menerbangkan pesawat nirawak kamikaze ke Parit yang diisi tentara Kiev. 4. Trump sebut dirinya juru selamat PD3. Presiden AS Donald Trump berpendapat bahwa kemenangan elektoralnya sangat penting dalam mencegah Perang Dunia III atau PD3. Ia mengklaim bahwa jika mantan Wakil Presiden Kamala Harris terpilih November lalu, konflik global akan muncul dalam waktu 1 tahun. Trump menegaskan kembali keinginannya untuk dikenang sebagai pembawa perdamaian dan pemersatu. Ia mengatakan bahwa menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Ukraina adalah tujuan utama kebijakan luar negerinya. Lima, Zelensky tuding Trump. Presiden Ukraina Zelensky mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah melempar kampanye disinformasi terhadapnya. Hal ini terjadi setelah Trump mengklaim tingkat penerimaan terhadap Zelensky sangat rendah, hingga 4%. Dalam pernyataannya, Zelensky mengutip jajak pendapat Ukraina sebagai bukti yang bertentangan dengan skeptisisme Trump tentang tingkat dukungan publik yang dinikmatinya. 6. Kremlin bahas pertemuan Trump-Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari AS, Donald Trump, dapat bertemu pada akhir Februari. Hal ini dikatakan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dalam pernyataannya, ia menyebut masih ada kendala yang harus diselesaikan mengenai pengaturan pertemuan yang mungkin memakan waktu lebih lama. 7. Warga Eropa teriak. Kebijakan Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia yang berisi tegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina. Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkir balikan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kiev karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow. Beberapa warga Polandia khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara, termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya. Pensiunan Latvia bernama Silvija Spretnes, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor. Di informasi selanjutnya, hubungan antara Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalami berbagai ketegangan dan konflik kepentingan. Sejak awal masa jabatan mereka, hubungan kedua pemimpin ini telah diwarnai berbagai peristiwa yang menyebabkan ketidakpercayaan, perbedaan visi politik, dan bahkan dampak langsung pada politik dalam negeri Amerika Serikat. Inilah berbagai alasan mengapa Donald Trump tidak menyukai Zelensky. Hubungan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengalami berbagai ketegangan dan konflik kepentingan. Sejak awal masa jabatan mereka,
hubungan kedua pemimpin ini telah diwarnai berbagai peristiwa yang menyebabkan ketidakpercayaan, perbedaan visi politik, dan bahkan dampak langsung pada politik dalam negeri Amerika Serikat. Inilah berbagai alasan mengapa Donald Trump tidak menyukai Zelensky. 1. Ketegangan sejak awal, skandal impeachment Trump. Salah satu peristiwa terbesar yang menjadi pemicu ketegangan antara Trump dan Zelensky adalah skandal impeachment pertama Trump pada tahun 2019. Trump dituduh menekan Zelensky untuk menyelidiki kandidat Presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden dan putranya Hunter Biden terkait dugaan korupsi di Ukraina. Trump diklaim menahan bantuan militer Amerika Serikat senilai hampir 400 juta US dollar sebagai alat negosiasi agar Zelensky membuka penyelidikan tersebut. Zelensky di sisi lain berada dalam posisi sulit. Dia tidak ingin terseret dalam politik domestik Amerika Serikat, tetapi juga membutuhkan bantuan militer dari Washington untuk melawan agresi Rusia. Meskipun Zelensky tidak secara eksplisit menuruti permintaan Trump, skandal ini menjadi sorotan global dan menyebabkan Trump dimakzulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sebelum akhirnya dibebaskan oleh Senat. Sejak saat itu hubungan Trump dan Zelensky memburuk. 2. Trump menganggap Zelensky tidak berterima kasih. Donald Trump secara terbuka menyatakan dia merasa Zelensky tidak cukup berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina. Dalam beberapa kesempatan, Trump mengeluhkan Zelensky tidak menghargai bantuan besar yang telah dikirim Amerika Serikat, terutama bantuan militer yang sangat dibutuhkan Ukraina dalam menghadapi Rusia. Sikap Trump ini sejalan dengan pendekatannya dalam hubungan internasional, di mana dia seringkali mengharapkan pengakuan dan pujian dari sekutu Amerika Serikat atas kebijakan yang dia jalankan. Ketidakhadiran rasa terima kasih yang eksplisit dari Zelensky tampaknya menjadi salah satu faktor yang membuat Trump semakin tidak menyukai pemimpin Ukraina tersebut. 3. Perbedaan pandangan dalam konflik Rusia-Ukraina. Trump memiliki pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia dibandingkan dengan kebanyakan pemimpin Amerika Serikat lainnya, termasuk Presiden Joe Biden. Sementara pemerintahan Biden memberikan dukungan penuh kepada Ukraina dalam perang melawan Rusia, Trump justru menunjukkan sikap skeptis terhadap keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik tersebut. Trump bahkan menyatakan Ukraina memiliki andil dalam memulai perang dengan Rusia. Pernyataan yang sangat kontroversial dan sejalan dengan narasi yang sering digunakan oleh Kremlin. Selain itu, Trump pernah menyebut Zelensky sebagai diktator tanpa pemilu karena dia tetap berkuasa di tengah perang tanpa mengadakan pemilu baru. Kritik yang diulang sekutu-sekutu Trump di media konservatif Amerika Serikat. Di sisi lain, Zelensky melihat perang melawan Rusia sebagai perjuangan eksistensial bagi negaranya dan sangat mengandalkan dukungan Barat termasuk Amerika Serikat. Perbedaan pandangan ini semakin memperburuk hubungan antara kedua pemimpin. 4. Negosiasi yang gagal. Penolakan Zelensky terhadap kesepakatan ekonomi. Salah satu alasan utama mengapa Trump merasa frustasi dengan Zelensky adalah karena penolakan Ukraina terhadap kesepakatan ekonomi yang ditawarkan Amerika Serikat. Menurut laporan, Trump ingin agar Ukraina menyerahkan 50% hak
atas sumber daya mineralnya sebagai imbalan atas bantuan militer Amerika Serikat. Zelensky menolak tawaran ini yang dianggapnya sebagai eksploitasi terhadap sumber daya alam negaranya. Penolakan ini membuat Trump semakin skeptis terhadap Zelensky dan semakin memperkuat pandangannya bahwa pemimpin Ukraina itu bukanlah sekutu yang dapat diandalkan. Hal ini juga memperdalam ketegangan dalam hubungan kedua negara, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. 5. Trump melihat Zelensky sebagai penghalang perdamaian. Trump pernah menyatakan dia dapat menyelesaikan perang Rusia-Ukraina dalam 1 hari jika kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat. Dia menuduh Zelensky sebagai penghalang utama dalam negosiasi perdamaian dengan Rusia karena menolak berkompromi dalam kondisi yang ditawarkan Moskow. Pandangan ini bertentangan dengan posisi resmi pemerintahan Amerika Serikat saat ini yang mendukung penuh Ukraina dalam upaya mempertahankan kedaulatannya. Trump di sisi lain lebih mengutamakan pendekatan diplomasi dengan Rusia dan berulang kali mengkritik Zelensky karena tidak mau mencari solusi damai yang lebih cepat. 6. Kedekatan Trump dengan Rusia. Trump telah lama menghadapi kritik terkait hubungannya dengan Rusia. Selama masa kepresidenannya, dia sering menunjukkan sikap yang lebih akomodatif terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dibandingkan dengan pemimpin Amerika Serikat lainnya. Beberapa analis politik percaya sikap skeptis Trump terhadap Ukraina juga berkaitan dengan kedekatannya dengan Moskow. Sementara Biden dan pemimpin Barat lainnya menganggap Ukraina sebagai garis depan dalam perjuangan melawan agresi Rusia. Trump lebih cenderung memandang hubungan Amerika Serikat-Rusia sebagai prioritas utama. Hal ini menciptakan ketegangan dengan Zelensky yang sangat bergantung pada bantuan Barat untuk melawan Rusia. 7. Pengaruh media dan sekutu politik Trump. Media konservatif Amerika Serikat yang mendukung Trump seperti Fox News dan beberapa jaringan berita sayap kanan lainnya seringkali mengkritik Zelensky dan Ukraina. Narasi yang berkembang di kalangan pendukung Trump adalah Amerika Serikat terlalu banyak menghabiskan uang untuk membantu Ukraina, sementara kepentingan domestik diabaikan. Retorika ini semakin memperburuk pandangan Trump terhadap Zelensky. Sekutu politik Trump seperti anggota Partai Republik yang lebih skeptis terhadap bantuan luar negeri juga seringkali menentang dukungan besar Amerika Serikat untuk Ukraina, yang semakin menguatkan posisi Trump dalam menolak Zelensky. 8. Hubungan yang rumit dan penuh ketegangan. Hubungan antara Donald Trump dan Volodymyr Zelensky penuh dengan ketegangan yang berakar dari perbedaan kebijakan, kepentingan politik, dan sejarah konflik yang melibatkan kedua pemimpin. Dari skandal impeachment 2019 hingga perbedaan pandangan tentang perang Rusia-Ukraina, Trump dan Zelensky tidak pernah memiliki hubungan yang harmonis. Beberapa alasan utama yang menyebabkan ketidaksukaan Trump terhadap Zelensky meliputi penolakan Zelensky terhadap kesepakatan ekonomi yang ditawarkan Amerika Serikat, pandangan Trump bahwa Zelensky tidak cukup berterima kasih atas bantuan Amerika Serikat, perbedaan sikap terhadap perang Rusia-Ukraina, kritik Trump bahwa Zelensky adalah penghalang dalam negosiasi perdamaian, pengaruh media konservatif, dan sekutu politik Trump yang skeptis terhadap Ukraina.
Ketegangan ini kemungkinan besar akan terus berlanjut, terutama jika Trump kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat dan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Ukraina. Bagaimana hubungan kedua pemimpin ini berkembang di masa depan akan bergantung pada dinamika politik global dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di tahun-tahun mendatang. Sebuah kapal Angkatan Laut Cina menembakkan peluru tajam setelah mengeluarkan peringatan melalui siaran radio. Personel di fregat Angkatan Laut Selandia Baru melihat peluru tajam ditembakkan dari senjata utama Zunyi. Sebuah kapal Angkatan Laut Cina menembakkan peluru tajam setelah mengeluarkan peringatan melalui siaran radio. Personel di fregat Angkatan Laut Selandia Baru melihat peluru tajam ditembakkan dari senjata utama Zunyi. Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon, mengatakan, "Kami memantau dan membayangi dan melacak armada." Hal itu terjadi sehari setelah Cina melakukan latihan serupa di perairan internasional antara Australia dan Selandia Baru yang menyebabkan gangguan dalam penerbangan. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, mengatakan bahwa pemerintah belum memiliki jawaban yang memuaskan dari Cina mengenai pertanyaan tentang pemberitahuan latihan tersebut yang menurutnya membingungkan bagi penerbangan komersial. Australia dan Selandia Baru telah memantau 3 kapal Angkatan Laut Cina, sebuah fregat, sebuah kapal penjelajah, dan sebuah kapal tanker pasokan, sejak mereka terlihat di lepas pantai Australia. Ini adalah latihan kedua dalam 2 hari di perairan internasional Laut Tasman yang diadakan meskipun Australia dan Selandia Baru mengeluhkan pemberitahuan sebelumnya yang tidak memadai. Selandia Baru mengatakan kekhawatirannya mengenai waktu pemberitahuan dan praktek terbaik akan dikomunikasikan dengan tepat. Marles mengatakan bahwa meskipun Tiongkok tidak melanggar hukum internasional, Cina tidak mengikuti praktek terbaik dengan memberikan pemberitahuan 12 hingga 24 jam, dan Canberra telah menyampaikan masalah ini kepada Beijing. Sementara itu, pemerintah Australia menyatakan kekhawatiran atas latihan tembak langsung yang dilakukan 3 kapal perang Cina di lepas pantai timur negara tersebut. Canberra akan menyampaikan kekhawatiran ini kepada otoritas Beijing. Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, seperti dilansir AFP, Jumat 21 Februari 2025, mengatakan dirinya mengkhawatirkan kurangnya transparansi seputar latihan tembak langsung tersebut dan akan menyampaikan kekhawatirannya kepada Cina. Latihan tembak yang dilakukan kapal-kapal perang Cina itu memicu peringatan dari Badan Keselamatan Udara Australia, sehingga memaksa sejumlah penerbangan komersial mengubah jalurnya. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.